ketika kita beriklan, ambillah profit di 100 ribuan. Karena ketika kita ngiklan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku Zan Abdullah. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar iklannya nih? Apakah sekarang iklan kamu udah mulai profitable? Atau mungkin kamu sekarang lagi boncos nih? Atau lagi bingung juga nih, gimana caranya iklannya yang sebelumnya udah profit biar lebih naik lagi? Makanya nih, teman-teman harus sering-sering ya nontonin video YouTubeku, nontonin video TikTok, nontonin Instagram. Biar apa ya? Karena di sana aku sering kasih story-story yang bermanfaat, ya, kasih info-info terupdate tentang Facebook Ad, tentang Instagram Ad, ya, sehingga teman-teman itu mendapatkan wawasan lebih, gitu ya. Karena apa? Kalau kita pengen sukses di suatu bidang, kita harus selalu mengupgrade diri kita, teman-teman. Ya, mengupgrade diri kita biar dapat yang lebih lagi, terutama ilmunya. Nah, di video kali ini nih, ya, aku paling suka ngasih itu sesuatu ke teman-teman bahwa dengan kita ngiklan dengan budget-budget kecil itu kita bisa kok cuannya besar gitu. Seperti judulnya nih, ngiklan 100 ribu, ya, tapi profitnya itu bisa sampai ratusan ribu gitu ya. Bahkan mungkin nyentuh sampai 1 juta gitu ya. Kok bisa sih seperti itu gitu ya? Dan bagi teman-teman semuanya yang bingung, kok ini bisa sih ngeceknya lewat HP gitu ya? Kok ini bisa sih ngeceknya lewat tampilan handphone ya? Jadi sebenarnya kalau kita ngiklan itu ya, kita bisa ya ngiklan itu mantauin nanti lewat handphone. Tapi tetap ya, kalau untuk settingan itu kita perlu nyetingnya lewat laptop, baru kita settingnya itu lewat mantauin lewat handphone ya. Nah, kita akan langsung membahas aja sih, kok bisa sih mas ngiklan 100 ribuan tapi profitnya ratusan ribu juga gitu ya. Nah, mungkin ini aku akan tampilin gitu ya, sebelah kanan atau sebelah kiri, tergantung editornya nih naruhnya sebelah mana ya. Intinya ini ada rekaman layar ya, jadi ini aku sambil lihat juga, aku lihat pakai laptop ya. Di sini ya, di campaign yang paling bawah mungkin teman-teman bisa lihat nih, ini aku ngiklan di sekitar 100 ribuan mendapatkan 4 orang gitu ya. Nah, kok itu bisa profitnya ratusan ribu tuh gimana gitu. Jadi ketika kita berikan di Facebook Ad ya, kalau teman-teman mungkin di sini yang udah sering nonton YouTubeku, dan sering ngeliat TikTokku, sering ngeliat Instagramku, bahkan udah ikut kelas, aku selalu bilang, ketika kita beriklan, ambillah profit di 100 ribuan. Karena ketika kita ngiklan, budget marketing kita itu besar gitu loh. Ya, ini aja kita bisa lihat nih, di tengah-tengah situ ada namanya kita sebutnya biaya per orang ngisi form. Biaya per orang itu beli ke kita bayar ke Facebook gitu loh. Ya, dan di sini lumayan mahal. Di sini aja kita bisa lihat itu di 25 ribuan. Ya, di 25 ribuan ini lumayan mahal gitu. Nah, dari 100 ribu ini aku mendapatkan 4 orang, teman-teman. Yang dimana 4 orang ini kalau kita hitung per orang itu anggaplah beli produkku di 150 ribu. 50 ribu aku buat bayar produk gitu. Sisanya adalah 100 ribu dan itu adalah profit bersihku. Sudah dikurangin biaya produknya. Ya. Jadi aku seketika ngelihat iklan itu aku selalu mantau bukan omsetku, tapi profit yang aku makan itu berapa duit gitu loh. Ya, ketika aku ngiklan 100 ribu dapat 4 orang, berarti yang aku makan adalah 400 ribu. Ya, karena yang 50 ribunya itu adalah modal produk, itu buat bayar ke supplier gitu loh. Ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, dengan aku ngiklan 100 ribu, aku mendapatkan 4 purchasing atau 4 orang yang mengisi form gitu loh. Dan di form ini aku sering banget 100% untuk closing rate-nya ya. Ya mungkin kadang sesekali 98% ya. Kalau yang belum tahu closing rate itu bisa dibilang kayak ketika kita beriklan nih, kadang yang ngechat itu 10, mungkin yang closing nggak 10, mungkin yang closing cuma 5 gitu. Tapi dengan form itu kadang juga yang ngisi formnya 10 tapi yang closing 9, yang closing 8, yang closing 7, kadang juga closingnya 10 gitu. Jadi sering banget di 100% ya kan. Jadi closing rate itu ya kalau misalnya dari 10 closing 5 ya 50%. Kalau dari 10 closing 10 ya closing rate-nya 100%. Jadi itu penjelasan tentang closing rate gitu. Nah, terus berarti kan kita bisa simpulin nih, dari aku campaign yang paling bawah aja nih iklan 100 ribu dapat 4 orang, berarti aku bayar ke Facebook nih, aku bayar 100 ribu. Si Facebook ngasih 4 orang buat aku. Nah, 4 orang ini datang bayarnya, ya, profitnya masuk ke aku itu 400 ribu, gitu loh.
ya kan, masuknya 400.000. Otomatis aku masih profit di campaign yang pertama ini 300.000, ya. Kebayang ya. Jadi kalau kalian punya budget 50.000, kalian punya budget 100.000 buat iklan bisa. Cuman kalian itu terlalu banyak mindset yang salah sehingga kalian tuh nggak bisa take action, guys. Ya, kalian itu terlalu banyak pikiran-pikiran, ntar begini, alhasil nggak jadi main Facebook ad-nya, alhasil nggak jadi jalan, bener gak? Ya, padahal kalian tinggal take action aja, ikut kelasku, belajar di sana ya. Udah banyak banget murid-muridku yang aku ajarin. Ya udah, sesuaiin budget kamu punyanya berapa. Kalau punya 100.000 ya udah setting iklan kamu 100.000. Kalau punya 50.000 setting 50.000 gitu ya. Ya masa 50.000 aja nggak punya. Kalian ini mau terjun di dunia bisnis, dunia dimana kalian itu akan mengeluarkan banyak uang, investasi iklan, investasi ilmu itu akan banyak yang kalian rasain gitu. Nah ini yang di campaign pertama aja, ini aku udah profit 300.000, oke? Ini iklan 100.000 dapat 300.000 ya kan, karena yang satu ini harusnya kan 400.000 nih omsetnya, tapi yang satu kan buat bayar iklan teman-teman. Ya alhasil kita cuma makan 300.000. Nah kita beralih ke yang ke tengah nih, kita lihat sama nih, ini iklannya 100.000-an gitu, tapi di sini biaya per orang ngisi formnya ke Facebook kita lebih murah, itu di 20.000-an, sehingga kita dikasih 5 sama Facebook. Ya, berarti kan hitungannya sama kayak yang di bawah tadi, teman-teman. Ya, ketika kita bayar 100.000 ke Facebook, dikasihnya 5 orang, hitungan kita bukan hitungan omset, tapi hitungan profit. 5 orang ini kan profitnya berarti 500.000-an gitu. Ya, 500.000-an ini kan gross profit gitu. Gross profit itu profit yang belum dikurangin biaya iklan gitu. Ya udah, bayar iklan 100.000, kita megang 400.000 gitu loh. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Ya. Nah, jadi kita gabungin tuh. Campaign yang bawah 300.000, campaign yang atas dapatnya 400.000. Ya kan? Berarti kita udah profit berapa tuh? Udah 400 tambah 3 gitu. Udah 700.000. Iklannya cuma berapa? 200.000. Ya. Ini belum ke atas lagi nih ya. Santai-santai. Jadi sebenarnya ngiklan itu aku udah sering banget rasain dengan budget-budget kecil itu profitnya besar, teman-teman. Ya tergantung memang dari cara kita melakukan riset produk kita gitu kan, dan ada banyak hal banget kan yang perlu kita siapin kalau kita mau ngiklan, bener gak? Jadi nggak cuma beberapa hal, tapi memang banyak hal yang perlu kita siapin. Mungkin teman-teman yang udah ikut kelas aku udah mulai merasakan tuh, oh ada siapin ini ya, tapi ketika itu udah goal gitu, selesai gitu, profitnya emang bisa kayak gini gitu loh. Ya dengan kamu bayangin aja, kamu ngiklan 200.000 dikasih sama Facebook 700.000, udah bersih gitu loh. Ya, udah bersih, 700.000 tuh udah bersih. Ibarat kata mah duitnya ini udah masuk kantong gitu, udah nggak dikurangin biaya produk lagi, udah nggak dikurangin biaya iklan lagi gitu. 700.000 kalau kalian bisa konsisten ngiklan selama 1 bulan, berapa duit tuh? Ya, udah berapa juta tuh? Ya sehari kalian 500.000 aja, sebulan udah di sekitar berapa ya, 15 jutaan gitu. Ya kan 15 jutaan. Mungkin kalau misalnya kalian bisa konsisten di 700.000 setiap hari, ya mungkin di atas 20-25 jutaan tuh. Ya kalian kerja mungkin gajinya jauh di bawah itu, mungkin kayak UMR aja paling berapa gitu. Tapi kalau kalian jago ngiklan, apalagi zaman sekarang, anggap deh gini, kalau kalian, aduh saya mah malas nih dunia bisnis kayak gini, saya pengen bisa skill ngiklan aja deh. Kalian tahu nggak, sekarang itu udah banyak company-company yang nyari orang yang jago bidangnya di advertiser gitu. Apalagi zaman pandemi gitu, digital marketing tuh lagi naik, guys. Kalau kalian punya skill ngiklan, kalian lebih cocok, aduh aku pengennya kerja aja, ya udah kalian ikut kerja. Dan advertiser itu gajinya bisa besar gitu. Tergantung dari company-nya, tapi ya cuman seingatku pernah aku dengar advertiser itu gajinya bisa di 8 juta. Ya gimana gak gede gajinya orang dia kalau misal nemuin produk yang bagus, dia menjalankan campaign-nya bagus, ya perusahaannya itu bisa profitnya miliaran bahkan ratusan juta gitu. Udah rasain juga itu beneran bisa berhasil kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen belajar skillnya, udah belajar skillnya kayak bikin landing page, kan hal-hal basic itu ya bakalan dipakai nanti sama company. Jadi kalian begitu nge-apply CV itu ya, apa skill kamu? Skill saya advertiser, ya kan? Advertiser itu ya paling dipakai teman-teman. Kenapa ya? Sales. Sebuah company itu kan butuh sales, butuh penjualan. Nah kalau nggak ada orang yang salesnya ya nggak bakal bisa dia berjualan gitu kan. Nah kayak itu sedikit cerita aja gitu. Nah kita lanjut nih ke yang atasnya. Nah yang atasnya ini agak mahal gitu.
100.000 ya, kita cuma dikasih 3 sama Facebook. Tapi profit nggak? Profit. Patokan iklan kamu bagus, patokan iklan kamu bener, patokan iklan kamu itu ya intinya bener adalah kamu profit. Mau profitnya 50.000 kayak mau profitnya 100.000, so far iklan kamu udah bagus. Ya, udah BEP aja udah bagus gitu. BEP itu adalah ketika kamu ngiklan 100.000 baliknya cuma 100.000, balik modal kita sebutnya. BM balik modal gitu ya. Nah, kalau kalian udah bisa kayak gitu ya udah bagus ya. Berarti tandanya produk yang kalian jual, iklan yang kalian jalan itu menghasilkan konversi, itu udah bagus. Tinggal belajar aja cara analisanya gimana, profitnya lebih besar, gimana caranya iklannya itu nggak balik modal doang, tapi sampai profit ratusan persen gitu, berkali-kali lipat. Kalian harus belajar seperti itu. Nah, di campaign yang paling atas ini, kita bayar ke Facebook 100.000, kita dapat 200.000 gitu. Ya, dan ini adalah campaignnya satu campaign. Ya, kita hitung nih, dari campaign yang pertama aku ngiklan 100.000 dapat 300.000. Ditambah yang tengah, ya ngiklan 100.000 dapatnya 500.000, ya kan? Bersih, kita omong bersih aja, berarti di bawah itu kita dapat 300. Ditambah yang atas, ya kita dapat 400.000, ya udah 700.000, ditambah 200.000. Ya, ditambah 200.000 berarti sekitar 900 ya. Sorry 4 tambah 5 9 tambah 3 12 ya. Jadi udah berapa juta tuh? Kalau omset itu sekitar 1,2 teman-teman ya. Omsetnya 1,2. Tapi kan ingat, balik lagi, kita itu selalu ngitung berdasarkan profit bersih kita, ya kan? Yang di bawah 300.000, ya kan? Yang di tengah 400.000, 700.000, ditambah paling atas 200.000. Jadi dengan kita ngiklan 300.000 kita dapat 900.000 bersihnya. Kalau omsetnya kalau kita lihat di sini ya 1,2, tapi kan kita selalu hitung bersihnya. Berapa duit yang kamu makan tuh berapa? Jadi yang kita makan tuh 900.000. Ngiklan 300.000 dapat 900.000. Berarti itu ROI-nya, return of investment-nya itu sekitar 200%. Kalau kamu ngiklan 100.000 dapat 100.000, ROI kamu, return of investment kamu itu di 100%. Tapi kalau ngiklan 100.000 dapatnya 200.000, kamu dapatnya ROI-nya 200% gitu. Jadi kalau orang-orang investor tuh biasanya ngitungnya kayak gitu, teman-teman. Kalau aku ngiklan segini keluarnya berapa? Oh, berapa persen? Dia kebanyakan ngomong kayak gitu. Ya itu kita pakai juga sih di sini. Makanya kalau kalian bisa profitnya beratus-ratus persen itu udah bagus, berarti iklan kalian udah keren gitu. Tinggal dipertajam lagi ya. Kalian bayangin aja, dengan kita bisa konsisten aja kalau misalnya iklannya kayak gini gitu, mungkin kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi gitu. Kan ini bisa dibilang kayak ngiklan ratusan ribu dapatnya hampir sejutaan, dapatnya bisa sampai sejutaan gitu. Belum lagi ini nanti ada yang repeat order, belum lagi ada yang beli 2 piece, belum lagi ada yang beli 3 piece gitu. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman semuanya, Facebook Ads ini penting. Di zaman pandemi gini, digital marketing tuh lagi naik. Orang tuh banyak yang bisnisnya tutup dan pindah ke online. Kebayang nggak? Kalau di online mereka ngandelin organik, lama. Sedangkan iklan ini adalah batu loncatan untuk kita mendapatkan hal itu yang lebih cepat, teman-teman. Ya kan? Kalau kita mainnya organik, mungkin 1-2 orang, 100 orang, 200 orang, 1.000 orang mungkin bisa kita jangkau gitu. 1.000 juga susah sih menurutku. Dengan iklan itu miliaran orang kita bisa jangkau dengan cepat asal kita punya uang gitu. Dan memang harus seperti itu. Makanya kalau teman-teman cocoknya itu bekerja, ya kalian pelajarin juga skill advertiser ini. Ya kan, banyak juga company-company yang butuh advertiser. Tapi kalau kalian pengen fokus, aku pengen fokus aja sendiri, pengen jadi advertiser export gitu. Ya udah, kalian pelajarin ads-nya, kalian ngiklan sendiri, kalian profit sendiri, kalian bosnya, kalian karyawannya gitu, kalian semuanya gitu. Ya kan? Cuman kalau kalian modal belum cukup, ya udah kerja dulu sama orang, kumpulin modal, resign, bikin bisnis sendiri. Kalau kalian udah jago advertisernya gitu, ngiklannya udah jago gitu ya. Ya karena segala macam penjualan itu ya datangnya dari kita beriklan. Ya entah kita beriklan offline kan, entah kita beriklan online, itu sama aja semuanya. Oke? Nah, mungkin itu sharing-sharing gue teman-teman. Dan mungkin aku perlu jelasin juga sedikit ya. Apa sih yang aku siapin untuk bisa mendapatkan hal ini? Ya tentunya paling utama aku siapin yang namanya produk gitu. Ya ada video di channel YouTubeku, kalian cari aja budget yang perlu disiapin sama
hal-hal yang perlu disiapin kalau kita mau beriklan di Facebook Ads itu udah aku share juga di sana. Nah, setelah aku siapin produk, aku lanjut siapin konten iklanku gitu ya. Nah, siapin konten iklan, habis aku siapin konten iklan, aku bikin landing page-nya ya. Setelah aku bikin landing page-nya, ya, karena aku udah siapin Facebook sama buat iklannya gitu, ya udah aku tinggal ngetes iklanku. Simple, selesai. Sebenarnya iklan itu simple kalau kalian udah bisa. Kalau kalian belum bisa, mungkin kalian akan menganggap ini hal yang rumit banget, padahal itu simple gitu. Kayak riset produk, bikin landing page, testing. Siapin produk, bikin landing page, testing. Kalau testing hasilnya bagus, scaling. Scaling bagus, ya udah nikmatin profitmu guys. Mungkin itu aja video yang bisa aku share di video kali ini. Semoga aku bisa sering-sering lagi ngeposting konten-konten YouTube ya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen aja ya. Aku sangat suka kalau misalnya ada yang sering-sering komen di channel YouTubeku ini ya. Mau pemula kayak mau yang udah expert kayak boleh, silahkan drop di kolom komen gitu. Jangan lupa juga nih untuk like videoku gitu ya. Subscribe juga dong, masa udah sering nonton tapi belum subscribe teman-teman ya. Semoga video kali ini membantu teman-teman mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Karena kan kalau bisa bermanfaat, wah aku makin semangat lagi nih membuat video-video seperti ini. Oke, thank you banget nih teman-teman yang udah nonton video ini. See you in the next video.